sudah selesai. Terima kasih. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Baik, itu banyak hadiran ya. Di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Siapa? Syakira Ya, sakit apa? sakit. Syakira, Bu Abia Abia, lambung Ibu sakit karena lambung. Ya. Siapa lagi? Oke, hari ini materi yang Ibu ajarkan tentang menjelaskan ekonomi kreatif, industri kreatif dan sektor usaha. Baik. Ini Ibu ada tampilkan. Ini ada tujuannya. Yang menggagas jenis ekonomi demi meningkatkan kesejahteraannya. Di antaranya adalah ekonomi kreatif. Pada video kali ini akan fokus membahas secara lengkap tentang ekonomi kreatif. Disimak sampai habis ya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Selain kreativitas, pengetahuan serta ide juga menjadi aset penting agar perekonomian semakin maju. Oke, baik. Kalian sudah video tadi ditampilkan ya. Ya. Ekonomi kreatif. Ya, itu dari sub-sub sektor dari industri kreatif. Baik, sebelum kita lanjut, ini ada subsektor dari industri kreatif. Ada fashion, desain musik, penerbit, periklanan, kehidupan, radio dan televisi. Oke, sebelum itu menjelaskan materinya selanjutnya, Ibu boleh bertanya ya. Oke, Ibu tunjuk Henley. Sebutkan 3 subsektor industri yang ada. Sebenarnya ada 16 sih, cukup 3 saja. Sebutkan 5 aja ya. Apa? Sektor industri, musik, Ya, kuliner, ya. dan aplikasi dan pengembangan permainan. Oke, benar ya? Nah, Benar. Oke. Makasih. Oke. Ode ya. Oke, Ode sebutkan contoh-contoh dari fashion. Apa aja contoh dari fashion? Yang pertama desain busana, desain alas kaki dan juga aksesoris. Oke, baik. Makasih ya. Sekarang Ibu tunjuk Faisal. Ya. Coba jelaskan pengertian tentang ekonomi kreatif. Yang ya. Jelaskan. ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan Ya. sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Oke. Benar. Oke, benar ya? Oke. Oke, makasih. Sekarang lanjut. Ibu sekarang menjelaskan sedikit materinya ya tentang apa arti dari ekonomi kreatif, industri kreatif dan sektor usaha ya. Oke, ekonomi kreatif adalah memanfaatkan kreatif dan pengetahuan setiap media aset ya untuk menggerakkan ekonomi. Jadi akibatnya ekonomi kreatif. Sedangkan industri kreatif adalah menciptakan kreativitas dan keterampilan serta bakat individu kalian ya untuk mensejahterakan dan menciptakan lapangan Ya, pekerjaan. Dapat nanti kalian punya usaha kuliner, amin. punya usaha apa lagi? Fashion, punya usaha fotografi. Mudah-mudahan didoakan kalian menjadi sukses ke depannya. Amin. Bisa ya? Bisa. Dan yang sektor usaha ini tadi yang ada subsektor ada 16 sebenarnya tadi tadi 16 subsektor. Ya ini ada
Ada 6 sektor tadi ya. Tentang apa? Animasi, musik, musik, penerbitan, penerbitan, periklanan, lupa, radio, televisi, kuliner, pian, fashion, desain, fotografi, visual, fotografi, pria dan kuliner. Ini yang ada dalam 16 subsektor dalam industri kreatif. Jadi ada 16 subsektor. Jadi ya sektor nanti kalian punya apa yang mau menekuni, silakan punya bakat atau silakan mau ambil kria boleh, ambil fotografi boleh, ambil itu boleh. Bisa dimengerti ya? bisa Oke, baik. Nomor lagi subsektor ya. Oke, bisa nih, bisa. Insert. Bisa. Nanti bantu. Insertnya. Udah buka. Dengan video nak. Materi buka mana? Ini dokumennya. Maksudnya boleh tampil ke depan. Sudah, boleh tampil ke depan ya. oke Ini boleh bebas. iya nanti kita Kalau misalkan itu masih misalkan dari bosnya kayak
Yang kedua? Belum? Oke, lanjut. Kelompok satu tentang apa mau yang dikulik maunya? Satu saya Itu apa? ini kuliner, musik, sama aplikasi itu animasi dan video dan Animasi dan video. Iya. Oke. Ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasi hasil kerja kami mengenai industri kreatif dan sektor usaha. Kami memilih subsektor industri kreatif. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua musik, dan yang ketiga adalah film, animasi, dan video. Mengapa kita memilih kuliner? Adalah dikarenakan kuliner merupakan subsektor yang sangat diminati oleh masyarakat, dan kuliner memiliki peluang untuk membuka usaha sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kan kebanyakan dan di Indonesia kan orang yang punya usaha kuliner itu kan banyak sekali. Jadi itu kayak usaha kuliner itu dijadikan sebagai peluang usaha yang sangat meningkat dibandingkan dengan subsektor lainnya. Dan yang kedua, kami memilih musik. Musik adalah subsektor juga yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Kita tahu kan kalau musik itu banyak sekali diminati oleh kalangan anak muda. Musik juga bukan sekedar hanya untuk hiburan saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang banyak diminati dan tingkat penyuka musik juga lebih banyak. Film animasi itu kebanyakan yang suka kan anak-anak kecil kan, kayak misalkan contohnya tuh film-film kartun-kartun. Nah, ini juga salah satu subsektor yang sangat dibutuhkan untuk kita, karena kan anak-anak muda itu kan kebanyakan munculnya tuh di animasi itu kan. Jadi animasi juga tuh bagus untuk peluang usaha bagi remaja maupun kalangan orang dewasa itu. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Dan untuk mungkin ada salah kata mau dimaafkan, terima kasih. Tiga. Oke, ada hasil dari ini kelompok 3 menanggapi? Ada? tidak ada yang Kelompok 1 menanggapi? Hasil dari kelompok 1. Alasannya apa? Pilih kuliner, musik, dan video. Tidak ada? tidak ada yang pas. Baik. Silakan buat kelompok 1. Oke, baik. Kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasi mempresentasikan hasil diskusi kami. Kali ini sektor yang kami pilih adalah musik, fashion, dan kuliner. Alasan kami memilih musik karena dalam memainkan suatu alat musik kita mendapatkan suatu pengetahuan tentang lirik dan nada-nada baru. Dalam musik
alasan kami memilih fashion karena dalam hal fashion secara tidak sengaja melatih seseorang dalam hal desain suatu busana, menciptakan suatu karya, menciptakan suatu karya-karya baru, dan melatih seseorang dalam melihat suatu peluang sebagai suatu sumber dalam merancang suatu busana yang diinginkan seluruh masyarakat. Yang ketiga adalah kuliner. Alasan kami memilih kuliner karena dalam hal kuliner mengajarkan seseorang dalam meracik bumbu, mendesain suatu makanan, dan membantu seseorang dalam mengolah suatu makanan agar terlihat menarik di mata konsumen. Karena dalam kuliner membantu seseorang dalam menemukan suatu resep-resep baru dan melatih seseorang dalam mencoba hal-hal baru dalam suatu makanan dan mengembangkan ide kreatif dalam suatu makanan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya? Selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya bakal presentasi hasil diskusi kelompok saya tentang memilih sektor industri kreatif. Dari 16 sektor itu memilih 3 desain, yaitu kuliner, musik, desain produk. Oh sahabat, sebelumnya diperkenalkan kelompok saya dari kelompok 1. Dari anggotanya dari teman saya pertama Henry, Rahasia, dan saya sendiri Faisal Ahmad. Dan Faisal ini yang akan mengilustrasikan hasil dari diskusi kami memberikan 3 sektor industri kreatif. Pertama yang kita pilih adalah kuliner, karena kuliner menjadi salah satu sektor industri yang memiliki banyak pembeli dan bisa memperkenalkan makanan dan suatu negara atau suatu daerah. Karena banyak wisatawan yang sering keliling-keliling dunia, itu salah satu itu mereka sangat pengen mencoba salah satunya itu kuliner, karena kuliner itu suatu hidangan yang memang dibutuhkan manusia. Jadi pasti banyak orang bakal minat ini. Dan kedua, musik. Karena musik juga bisa membuat seseorang menjadi baik dan bagus dari peluang usaha. Karena musik sangat banyak minatnya hingga di seluruh dunia. Di sini siapa juga yang tidak suka musik? Pasti kalian bikin malu. Pasti semua orang itu sini suka musik. Salah satunya saya. Apalagi lebih seperti ini. Dan yang ketiga ini desain produk. Desain produk juga adalah desain produk juga bisa melatihkan orang agar lebih kreatif, karena harus memikirkan banyak desain produk yang baru untuk menarikkan para pelanggan untuk belanja, meskipun multifungsinya itu bakal tidak sama sih, jadi ada inovasinya sih. Apalagi seperti renovasi produk yang baru hingga banyak pelanggan yang menganggap belanja kita punya desain produk. Sekian dari presentasi saya. Apa ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Ayo kita menyampaikan hasil tugas yang diberikan. Kita kasih upload ya. Kita harus mampu menjawab pertanyaan dari Ibu tentang 16 subsektor industri kreatif. Jadi jantung utama industri kreatif adalah ekonomi adalah jantungnya adalah industri kreatif. Jadi 16 sektor. Apalagi fotografi, tadi desain produk ya, terus seni rupa, melukis ya. Seni kriya kalian bisa membuat dari bahan logam, plastik, kaca, ya itu dari sesuai dengan kalian punya kemampuan dan minat. Bisa ya? Tentang materi ini menciptakan tenaga kerja. Dan ini menghasilkan ide-ide. Kalian harus kalian tuangkan, harus secara rutin dan berlangsung, ya. Harus jangan stop. Terus menerus. Dan
langsung dalam ekonomi kreatif tentang industri kreatif dalam 16 Subsektor. Saya Bisa. boleh Ibu tanya kembali Boleh. hasilnya tadi kita dibacakan tentang materi tentang ini ekonomi kreatif, industri kreatif dan wirausaha bisa ya? Oke Ibu tanya siapa ya? Refleksi kembali ulang. Apa kalian mengingatkan tidak atau sudah lupa tentang hasil yang kita bahas materi hari ini? Ya, Ibu tunjuk apa ya? Cynthia. Oke. Coba kamu sebutkan kembali 6 saja sektor industri kreatif. 6 saja. Apa saja? 6 subsektor industri kreatif, fashion, kuliner, fotografi, kria, seni rupa, dan periklanan. Benar ya? Benar. Oke, baik, terima kasih. Tunjuk apa nih? Rasya. Berikan contoh-contoh fashion, apa aja di dalam fashion itu yang kalian tekuni? Desain busana, desain alas kaki, desain aksesoris. Aksesoris. Aksesoris itu kayak bagaimana bentuknya? Aksesoris apa aja contohnya? Ya, gantungan kunci. Dengan kunci, apa lagi? Aksesoris. Oh, anting-anting, Anting, apa gelang, lagi? Gelang. kalung. Kalung. Oke, itu juga aksesoris. Aksesoris. Kalau bukan apa ini namanya? Nabila, kalau musik itu apa aja yang kita di dalam musik? Ada bagian-bagian musik kan? Kita cerita suatu musik untuk dimainkan. Itu apa aja? Dan dari apa aja musik itu? Nabila? Gitar. Apa lagi? Piano. Drum. Keyboard. Organ. Ya, itu nanti diatur menjadi musik. Ya. Bisa. Ada yang bertanya tentang ini, tentang ekonomi kreatif, industri kreatif dan sektor usaha. Ada yang bertanya? Tidak ada? Pekerjaan. Contoh ibu nganggur, ya. Kamu menciptakan industri kreatif apa contohnya? Coba, mau menciptakan ini apa? Kuliner. Kuliner. Nah, ada mungkin ibu pingin, kamu mau rekrut, ya, pegawai. Udah, daftar ke usahanya siapa? Kode. Nah, jadi ibu yang nganggur menjadi tidak nganggur. Itu juga menciptakan kesejahteraan bagi yang belum punya pekerjaan. Jadi sangat penting punya industri karena jantung dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif. Kalau nggak ada ini, waduh, bisa bagaimana kita nggak bisa makan, ya kan? Kuliner kan harus kita makan. Kalau nggak, gimana? Betul kan? Mati 3 bulan ke depan. Jadi sangat penting. Jantung loh, jantung itu gimana? Kalau ada jantung gimana? Ya kan? Jadi jantung daripada ekonomi kreatif adalah industri kreatif. Ya, oke? Bisa? Bisa. Jelas? Siapa ibu? Bisa ibu. Apalagi ada yang mau bertanya? Tentang ini industri kreatif. Pengertian industri kreatif itu apa itu? Menciptakan kreativitas kalian. Harus kreativitas kalian apa? Punya bakatnya apa? Keterampilan kalian apa? Dituangkan. Bakat kalian apa? Bakat individu kalian dituangkan. Ya, sehingga yang tidak ada pekerjaan, ya tadi itu menjadi bisa kerja. Menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sangat sangat penting. sangat penting sekali.
Ibuku pengen punya usaha juga loh, usaha kuliner, membuka apa ya, makanan khas daerah, papeda. Yang penting punya, kita ada punya modal, ada tempat, ada minat. Itu yang paling penting. Ya? Ya. Ada lagi bertanya lagi tentang ini? Mereka menyepelekan gitu. Jadi mereka berpikirnya itu kalau misalkan setelah lulus, saya juga dapat pekerjaan lah, nggak harus ada di bakat saya gitu. Jadi saya tanya tuh kayak video games itu termasuk juga ya di Oke juga. Ya, itu juga sangat penting ya. Di dalam aplikasi tadi, aplikasi apa? Permainan itu kan ada game. Iya, Play Store. Itu kan di mana-mana kan game kan? Iya. Iya. Itu juga pendapatan yang membuat itu menghasilkan juga loh dari apa namanya ya? Buat orang senang Orang dan senang dapat uang. dan yang membuat juga mendapatkan hasil Keuntungan, iya. Yang keuntungan. bermain juga dapat gitu. Karena kita juga hiburan, tapi ingat hiburan itu kalian juga ada batas itu. Ingat belajar, jangan game saja, enggak lah, ya. Iya. Pakai waktu, ya. Ibu, game juga kan orang yang punya hobi game juga bisa menghasilkan uang ibu. Iya, memang menghasilkan uang, benar. Ibu yang bilang enggak bisa siapa? Bisa, banyak malah menghasilkan uang itu game. Itu kadang bilang ya, ini harus mindsetnya harus pintar kalau main game ya. Ya, Ya, benar nggak? benar ibu. Benar. Ibu pun masuk main game, ibu nggak bisa. Ya, makasih ibu. Oke, ada lagi? Yang ada ibu. Kalau sudah, materi ini kita tutup. Kita lanjut di berikutnya, materi yang berikutnya. Ya, tentang produk kreatif. Tadi tentang menjelaskan ekonomi kreatif, industri kreatif dan perusahaan. Selanjutnya tentang produk kreatif. Nanti kita membuat project tentang tadi produk kreatif dan apa kita tuangkan nanti materi berikutnya. Tapi ada sangkut pautnya dengan ini. Saya pembuatan produk. Iya, project. Nanti ibu ambil kuliner saja, khas apa? Khas makanan Papua. Boleh ya? Tidak. Sayangnya PDBL-nya kita bikin makanan khas Papua. Barat Papua lah. Kalian tahu kan apa itu? Papeda. Papeda. Oke, baik. Makasih, itu saja. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Faisal, boleh sampai ke depan tutup dengan doa. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita menutup kita punya pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berterima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu.